Temu podcast kali ini lagi-lagi bersama dengan Pendeta Brando. Halo Pendeta Brando. Halo Kak Wit. Ini torang kan baru mau ke Pasca. Yang berbeda mungkin adalah pemuda yang di usia apa ini? 100 tahun. Iya. Iya, Pendeta. 100 tahun. Kamu bilang apa itu? Golden Age. Asbun sih gitu. Atau apa 100 tahunnya? Apa 100 Bisa tahun? bilang ya momentum lah. Soalnya zaman perubahan-perubahan yang ada kan bikin lomba choir, Iya. pemuda Perwilayah. wilayah. Iya. Dan masih tahun 4 tidak ikut. Oke. Iya sih, itu kan. Halo Kak Penatua Tua siapa gitu? Tua Aldo Kang. di Marawas. Iya sih. Dan rame juga ada lagi Mas Sampir kita lihat di postingan-postingan Kang. Kalau Kak Pendeta lah tuh banyak kali kesana kemari dengan pemuda. Pengalaman lah di pemuda Pendeta. Iya. Jadi pemuda Gemim. Iya. Kita kawin. Pendeta udah kawin umur berapa ketuk? 26. 26. Jadi merasakan masa sebagai pemuda 9 tahun. 9 tahun. Iya Kang. Iya. Nah, apa yang Pendeta rasakan waktu pemuda 9 tahun? Iya. 3. Sekolah, Oke. Oh iya. pelayanan, bergaul. Bergaul. Dan selalu kita kalau di pendeta itu nggak ada briefing, cuma yang penting ngobrol saja. Dan kayak persiapkan Kang. Kaki pendeta ingat paling mau tanyain enggak. Sekolah, bergaul, Melayani. Iya. Berarti di pelayanan pemuda itu pendeta Kak sebagai komisi Kak? Kita waktu pemuda itu banyak di kampus kan di Tomohon. Jadi umur 17 sampai 21 jadi 4 tahun itu S1 pertama. Iya. Pulang ketika ada kesempatan saja. Jadi kayak ikut ibadah saja. Kalau ada kegiatan-kegiatan 1-2 kali kegiatan wilayah misalnya di wilayah Tareran 1 waktu itu lomba CCA pemuda jemaat di wilayah antar jemaat. Lalu kedua sekolah karena ketika lulus kan belum buka pendaftaran vikaris dan memang umur belum cukup karena 21 tahun. Jadi kita lanjut sekolah. Iya sih. Jadi 6 tahun. Iya betul. Dari 9 tahun 6 tahun sekolah. Dan kali ini Tor akan bahas pemuda yang 100 tahun. Pemuda Gemim lah. Puji Tuhan Torang merasakan di usia sekarang ya 100 tahun orang masih pemuda kok. Iya. Excel enggak tuh. Pendeta enggak. Dan ini mungkin kegiatan-kegiatan sinode. Untuk pemuda sendiri kan DP HUT selalu bertepatan dengan Paskah kedua. Iya. Paskah hari kedua. Iya. Kalau jadi DP tanggal itu relatif kan gitu toh. Tapi pendeta sejauh ini ndak iko selebrasi Paskah pemuda? Iya. Banyak hal yang berkesan, banyak hal. Ada momen-momen yang kita ingat dengan jelas juga. Waktu masa vikaris, ada momen selebrasi Paskah di Bitung. Itu kita tidak bisa lupa. Iya. Kita ingat sekali kan ada hal yang memang kita gumuli waktu itu, waktu ikut selebrasi waktu itu. Jadi tertanam Kang, jadi memorable Kang. Memorable, iya. Memorable jadi perenungan sampai hari ini juga. Itu karena apa itu Kang? Boleh tuh kita tahu karena apa? Nanti terdengar kritik apa ini, nggak tapi apa-apa. Ini membangun ini. Jadi momen waktu itu kalau kita tidak salah ingat dan memang tidak salah ingat sih, waktu itu ada kayak pemecahan rekor selebrasi ya muri sambil bawa salib. Jadi waktu itu semua peserta bawa salib. Wait, tahun berapa Kak itu? 2000 antara 2017 atau 2016 mungkin. Iya kita pun di sana berarti itu noh. Iya. 2016 atau 2017 atau mungkin 2018. Periode itulah. Kayaknya 2017. Mungkin. Periode 2014 2017 berarti. Iya, 2014 2018. Dan momen itu kan karena selebrasi Paskahnya jalan di sepanjang kota Bitung bawa salib para pemuda dan waktu itu kita masih pemuda karena menikah 2018. Waktu itu ikut. Tapi di situ kita berefleksi membawa salib tidak seberat panggilan Yesus memikul salib dalam arti yang sebenarnya di dalam hidup sehari-hari. Karena waktu itu kita lihat banyak juga yang bawa salib tapi kemudian
Bakusedonya. Oh begitu. Iya, jadi kayak berkesan saja. Sih. Jadi sambil jalan dengan teman-teman kayak mendengar hal-hal yang kita berefleksi. Apakah ini pasca yang Tuhan inginkan? Iya kan, kayak selebrasi, bawa salib, tapi kemudian mungkin hal-halnya nggak bisa jadi teladan. Tunggu pendeta. Jarang sih orang kalau bajalang pasca kamu merenungkan begitu kan. Orang palingan kalau bajalang pasca dia pikiran itu dapat foto. Zaman sekarang, iya sih pendeta Kang. Ngoni sel pernah enggak bajalang pasca kong berefleksi tentang perjalanan itu. Kayaknya refleksi itu susah apalagi so panas di Bitung. Tapi pendeta bisa. Tapi berarti pendeta memang mempersiapkan itu Kang. Kita enggak lebih mempersiapkan, tapi kayak ya kita orang mungkin tipe perenung Kak. Kita orang suka berefleksi. Jadi karena setiap hari mungkin Kang. Iya. Dibiasakan setiap hari Kang. Iya, kita orang yang kalau ada sesuatu yang berkesan, kita akan bawa itu dalam perenungan. Iya dan sih, biasa iya, kita akan catat. Dan waktu itu kita masih simpan DP kertas. Hah? Kita langsung tulis. Pulang dari Bitung kita langsung tulis. DP kertas masih ada. Yang ditulis? Membawa salib tidak seberat artian sebenarnya. Memikul salib seperti yang Yesus mau. Iya sih. Kita boleh bayangkan pendeta di Bitung itu bawa salib, pendeta masih merenungkan itu dong. Ternyata nak seberat itu. Sebenarnya ada yang lebih berat tentang mungkin kisah itu. Kalau 4 orang itu jemaat biasa, aus air panas, air panas begitu Kang. Iya. Ternyata pendeta dari dulu selalu merenungkan itu. Jadi pendeta tukang refleksi Kang. Itu di Bitung. Di Bitung. Kong berarti yang selebrasi pasca yang lain-lainnya ikut lagi? Ingat selebrasi yang lain waktu kuliah. Kan biasa kalau kuliah teologi ingat ada mahasiswa teologi itu. Pakai itu tuh. Iya, study tour ditempatkan 10 hari di jemaat dalam rangka pasca. Dan biasanya pulangnya pasca kedua kan. Jadi rata-rata pasti pulang sama-sama dengan pemuda. Ya karena harus semua pulang dari jemaat. Kong iko selebrasi satu kali begitu. Oh, thank you Kak. Berarti pendeta di waktu merenungkan itu di bawah juga. Merenungkan itu waktu bajalan salib merenungkan itu enggak tadi strike dengan orang baroko. Oh itu bagian dari perenungan juga. Iya sih. Waktu itu kita pikir bukan bermaksud kita lebih baik. Tapi momen itu kayak momen kita merenung saja. Karena itu membuat kita berpikir karena waktu itu orang di kiri kanan kan lihat orang. Orang di sepanjang jalan kan berdiri dan menyaksikan pawai itu. Kita menjadi berefleksi saja bahwa panggilannya orang waktu itu untuk jadi saksi tidak selalu seperti yang seharusnya. Karena kita mengerti juga kemudaan. Waktu itu pemuda yang suka rame-rame, suka bakusedu. Cuma menurut kita ada hal-hal yang tidak seharusnya ditampilkan di depan umum demikian. Karena sambil bawa salib juga kan. Jadi kayak kontradiksi terlihat sekali. Bawa salib tapi bakusedu Caparuni misalnya. Dan momen itu kita masih ingat bakusedunya tidak seharusnya begitu. Berarti pendeta tidak pernah merasakan enaknya bataria kuat sekali. Tidak tahu. Wow, begitu. Mungkin cara orang mengalami itu beda-beda. Iya sih. Kadang juga orang menyanyi lagu rohani akan tetapi dia intensi agak beda ya kalau selebrasi. Tapi nggak bisa juga orang sih. Ternyata aku pendeta bagian dari pemuda-pemuda yang diam-diam, kalem-kalem, Kang. Tapi kemudian mungkin kita bataria di tulisan. Kita buat jadi tulisan. Oke. Waktu itu kita buat di status Facebook kalau nggak salah. So dalam ini. Kita itu mungkin kalau kita sampai sekarang seberapa ya kita selebrasi yang gitu. Mungkin sejauh ini ada 4 atau 5 sampai 6 miss selebrasi pasca pemuda. Yang tidak sempat ikut. Karena dulu sempat orang komisi remaja barengan itu pemuda dan remaja. Okay. Jadi orang harus
harus memilih. Ikut dengan remaja. Iya. Mungkin selebrasi pemuda. Nah, dan kenapa orang pilih remaja? Karena itu pemuda kan terlalu barbar. Kalau remaja mungkin orang selaku pembina mungkin ada yang harus diakui orang ada yang berokok. Iya. Merokok sosakau tapi dia tegur ini di muka remaja ini. Betul. Bukan berarti munafik, orang masih jaga image betul. untuk itu dan. Untuk remaja betul. Kalaupun ngoni berokok, Vicky bajau sana atau bagaimana toh? Betul Kak. Tapi nak membenarkan itu juga dong berokok. Jadi itu kong selanjutnya kita ke pemuda begitu. Makin kemari, nak salah juga toh kalau kita menilai toh pendeta ini dari kita. Kayaknya lebih tak kikis untuk apa yang pendeta bilang tadi. Orang berefleksi. Iya. Begitu sih. Bahkan dulu itu zaman orang pakaian sopan-sopan. Sorry itu saya sekarang mungkin semua ada standar sopannya masing-masing. Menurut mungkin orang stok itu masih sopan, tapi menurut orang lain sudah tidak sopan. Terutama cewek. Nah, untuk menanggapi hal itu pendeta bagaimana? Kita sepakat sekali dengan yang Kak bilang. Kita karena aktif di pemuda dan remaja di sinode, kita selalu bilang kalau Pak Pemuda kita bilang kita sangat menghargai pilihan orang. Termasuk pemuda yang menjadi pembina remaja. Kita sangat menghargai pilihan orang. Maksudnya kita nggak atur-atur orang pedoi. Kalau orang pakai pedoi for barokok ya itu orang pilihan kan. Tapi saat seseorang kemudian memutuskan untuk terjun di dalam pelayanan, misalnya pelayanan remaja. Kita bilang bukan dalam hal kayak Kak bilang munafik. Enggak, itu soal apa yang kita tampakkan. Karena remaja itu biasanya look up kepada pembina remajanya. Iya sih. Dan jujur saja semakin kesini kita makin khawatir dan makin merasa ini sesuatu yang orang enggak bisa diam dan harus lebih banyak orang menyuarakannya. Karena dulu nggak ada vape, sekarang ada vape dan kayak tren vape itu kayak ada pengetahuan umum kayak ini lebih aman dari rokok. Jadi kayak laki-laki perempuan melakukannya dan di dalam selebrasi hal itu banyak dan kita tahu ini menjadi sesuatu yang tidak populer tapi kita menyuarakan itu sampai hari ini. Seharusnya orang nggak begitu. Karena kita hancur hati ketika lihat remaja perempuan SMP vape. Dan dari mana orang melihat itu? Dari entah keluarga atau pembinanya. Dari kakak-kakak sih, iya sih memang fenomena itu kita juga nak merokok, nak vape. Jadi kita nak terlalu paham sih perbedaannya apa, rasanya apa mungkin. Ya walaupun di dalam penelitian mengatakan vape juga sama berbahayanya. Tapi yang kita bilang kayak sekarang pengetahuannya kayak begitu, kayak it's okay lakukan vape karena lebih aman. Padahal enggak, penelitian menunjukkan sama berbahayanya bahkan lebih berbahaya. Kalau kita mungkin untuk teman-teman yang vape kena disantunnya mungkin. Tuh orang berjalan begitu, santunnya di mana untuk orang-orang yang nyendak mengkonsumsi itu, orang terkena atau. Jadi itu kan tanpa umum toh. Iya betul. Untuk yang teman-teman Saka untuk mau ikut ini sabar sedikit nih. Dan lebih kalau orang tekankan soal di remaja misalnya. Iya. Menurut kita itu penting. Setiap pembina bertanggung jawab untuk memberi teladan. Kebebasan kita dibatasi panggilan teladan. Kadang-kadang kan orang bilang kayak ini hidupku, ini kebebasanku. Tetapi saat seseorang melayani, maka kebebasannya dibatasi panggilan untuk menjadi teladan. Dia perlu menahan diri daripada menjadi batu sandungan, kayak Paulus bilang kan. Lebih baik aku tidak melakukan sesuatu daripada menjadi batu sandungan. Astaga. Paulus bilang lagi biarlah orang menjadi kitab yang terbuka. Astaga. Iya, betul Kak. Betul sekali, betul. Iya sih, aduh, berat sekali ketika menjadi pelayan di pemuda remaja Kang. Periode terakhir backing yang terbaik pemuda-pemuda. Yes. Jadi itu betul, mungkin Kang. Betul. Mungkin jadi kita pun misalkan kalau kita mau pergi selebrasi pemuda atau remaja, biasanya juga tompe remaja biar kita nak aktif di remaja, tompe penak sih terbuka. Ikut, ayo. Gitu kan. Kalau kita mungkin jadi perenungan juga Kang. Apa Kang orang kalau mau baca apa tuh pikir-pikir. Iya. Dan sebenarnya oke saja sih Kak. Orang enggak kemudian membatasi kemudaan. Kemudian itu di dalam itu riuh itu kan kayak itu ya pemuda, orang enggak bisa batasi dan bagus begitu kan. Tetapi kayak mungkin memakai itu untuk mengarahkannya.
Oke. Ya kan, dan kita kan beberapa waktu jadi juri juga kayak tahun lalu, juri kreativitas, pawai kreativitas alegori, di remaja dan pawai alegori, kita juri alegori di pemuda. Dan kita lihat juga dorang bisa arahkan riuhnya dorang itu, hebohnya dorang untuk mengkampanyekan sesuatu yang baik. Oh, iya kan, lewat apa yang dorang yel-yelkan, apa yang dorang kemudian bawa poster. Bagus. Karena pemuda seharusnya bergerak dari yang seperti itu. Iyo Kang, iya sih. Kan? Iya sih. Iya, betul. Iya, kita sempat lihat ada yang mau suarakan Iya, dorang suarakan, dan itu bagus menurut kita. Sebenarnya Kang. Iya, lagu-lagu yang buat yel-yel, menunjukkan semangat untuk menunjukkan ini generasi mudanya gereja. Bagus. Iya. Tapi yang tadi sisi-sisi itu yang perlu dijaga. Iya. Sisi-sisi panggilan untuk jadi teladan. Make some noise tapi ada iya betul Kak, make some noise. Iya. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berarti pendeta kok jadi juri Kang. Iya. Ini tahun ini di remaja. Di remaja juri. Iya. Asik. Di alegori. Iya sih. Kita suka sekali jali itu. Dan ini orang paling suka Jalia adegan itu prajurit siksa-siksa. Iya. Tuhan Yesus. Kayak semakin kuat cambukannya semakin seru. Iya. Dan tidak jarang orang mau nunggu apa respon dari pemeran Yesus itu. Sekuat itu kan ya. Iya, orang menunggu itu. Iya. Tapi ada juga kalau dia diperankan dengan baik. Kita pernah satu kali memang mau menangis marah-malu. Oke. Mau menangis marah-malu. Karena itu apa ya pendeta kita mau menangis tuh tahun lalu kan nggak salah kok. Orang ada pergi di Sonder itu. Apalagi kalau dengan arahan narasi narasi pendeta. Iya betul. Ini. Kadang itu mau menangis marah-malu buat teman di sebelah. Kayaknya menangis juga Kang. Iya. Ekspresi itu pendeta tuh. Betul. Nah kalau di remaja pendeta apa tuh mau nilai biasanya begitu? Bisa harus jadi rahasia. Kasih tuh di proposal tuh yang nilai ini ya semua. Kalau pendeta misalkan biasa menilai ada subjektivitas enggak, lebih kemana gitu? Biasanya juri di briefing kan? dulu. Iya, bahkan jauh sebelumnya. Lalu para juri menyatukan persepsi melihat. Beda-beda coba. Biasanya disatukan karena beda-beda itu tadi. Supaya kemudian nilainya juga diatur, nggak jomplang kayak juri A kalau kasih nilai tertinggi misalnya 90, juri yang satu nilai tertinggi 80, itu beda 10 kan. Maksudnya dalam hal-hal seperti itu juga diatur bersama, lalu diarahkannya orang mau nilai yang apa supaya kemudian satu cara pandang. Walaupun kemudian selalu ada subjektivitas tentu saja, tapi realnya aman, nah akan jauh-jauh amat begitu. Pernah baku ambil gelut? Kita selama ini belum pernah, tetapi kalau kemudian dalam tanda kutip protes itu sering. Di remaja teladan dan pun kita mengalami dan wajar. Tapi sekali lagi sebagai juri yang sudah bersiap, orang bisa menjelaskan kenapa. Iya, namanya kalau menurut kita namanya penilaian ya wajar kalau ada debat toh. Betul. Karena penilaian. Dan kalau jadi juri harus siap juga dengan protes dan kritik, harus siap itu. Iya, karena diuji juga orang perspektif betul enggak ini kan diuji di situ tuh kalau buat juri. Iya. Berikut kita panggil bajuri. Enggak gitu. Jadi ini pendeta mungkin ini ke sini. Kita mau tanya pendeta pendapat nih. Kita ada pendapat juga. Makin ke sini kan orang suka yang crowded toh, pendeta. Crowded. Sehingga banyak sekali lagu-lagu atau saya bilang lagu-lagu yang diubah stylenya jadi remix itu. Ada beberapa lagu yang menurut kita tidak cocok karena isi liriknya demikian, untuk ornamen-ornamen yang di dalamnya demikian. Betul. Kalau pendeta punya sepakat. Iya, kalau kita mungkin janganlah untuk menormalisasi itu untuk lagu-lagu gitu. Memang ada lagu yang cocok. Iya, dan di satu sisi kan orang pembelaan kan kayak ini kan kreativitas. Iya kan, ini kreativitas dan orang nggak boleh membatasi itu betul. Tapi kemudian melihat kecocokannya juga kan bagian dari kreativitas. Seni itu juga kan harus melihat nggak sekadar bisa buat lagu, tapi juga melihat cocok nggak ini atau nggak, itu juga bagian dari
seni, iya kan. Kita sih bukan orang musik sekali tapi kita suka ada orang musik yang menyuarakan itu. Iya. Apalagi gedung jemaat pendeta. Betul. Kalau gedung jemaat kan banyak DP perenungan toh. Iya. Dari dia tulis ini, kayaknya terlalu gampang untuk orang baking begini. Itu diputar, itu sepanjang selebrasi diputar. Waktu orang mau berangkat di Oto dalam hal cari perhatian, memang orang pemuda remaja begitu toh. Kalau di Oto cari perhatian, di mungkin macet-macet pun itu. Kadang jadi kayaknya nak tambah faktor lale, faktor ini itu jadi kayak begitu dah. Mari itu apakah itu semengganggu itu ke pendeta untuk musik-musik itu? Kita enggak bilang mengganggu, kayak kalau orang punya visi bersama bahwa dengan berjani orang bisa jadi saksi bagi Kristus, orang akan sangat menjaga segala sesuatu. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Tentu saja ketika melihat itu kan kayak berefleksi, kita berefleksi juga pada diri, tapi memikirkan dampaknya lebih jauh. Supaya orang tidak selalu dicap kuantitasnya banyak, iya lagi. Tetapi sepertinya kualitas yang ditunjukkan itu tidak selalu seperti kuantitas yang banyak itu. Iya betul sih. Dan karena orang mendengar banyak suara juga kan, dan banyak hal digoreng di medsos. Iya, memang begitu. Banyak hal digoreng karena di medsos. Yang dikejar FYP. Iya, yang dikejar FYP dan banyak orang tidak peduli karena orang tidak mencintai gereja ini dalam tanda kutip. Tapi ketika orang kemudian mengkritik untuk hal-hal soal kesaksian, bentuk cinta supaya orang tidak kemudian digoreng lalu di stigma hanya ini ndak ada ini ndak ada itu cuma begini cuma begitu. Kita pun semua rasakan digoreng kok pendeta. Kita mengerti. Mau bahas di sini. Soalnya orang juga pada DM kita KP Jemaat itu. Dan kita dengan bangga bilang, "Iyo kita KP Jemaat." Terima kasih. Karena kita tahu kenapa Kak Wit bicara itu. Jadi kita dengan bangga bilang, "Iyo kita KP Jemaat." Karena kita tahu betul. Iya Kak, lebih dari 3 orang bicara dengan kita BDM. Iya. Iya sih. Kayak pernah tahu pendeta Jemaat mungkin lihat Kang di timeline postingan Kak. Iya. Banyak kali yang pendeta Brando gitu tuh. Iya. Udah perasa ke Kak Adi sih. Untung pendeta aku ya. Semoga pendeta-pendeta lain begitu juga. Iya, karena pendeta yang dikejar itu FYP. Iya. Sekarang apa-apa orang bahkan dari outfit. Iya, betul. Orang persiapkan untuk FYP. Iya, betul. Cuma untuk konten yang kita viral, kita nak persiapkan FYP. Tapi outfit kurang. Harus yang itu sih pendeta Kang. Iya. Untuk konten kreator juga banyak sih yang pasti akan mau ke sana. Iya. Pasti akan mau ke sana. Iya. Ini Gemim ini apapun tong bahas FYP. Iya, betul sekali. Gemim itu apapun tong bahas betul, FYP. Betul. Aduh, butuh tisu kita ya. Mau menangis Kak atau? Jadi Gemim itu apapun FYP. Sampai kita di waktu kita konten itu orang komen, nyak Gemim nyak makan unikang. Kira kita pencari FYP. Kita cuma main sosmed, bukan kasih affiliate, belum cari doi situ. Banyak sekali paling konten kreator ke sana. Ada beberapa tahun lalu, entah tahun lalu atau beberapa tahun lalu, yang mungkin bebas-bebas juga sih sama yang orang bilang tadi toh, bebas-bebas mau ngapain. Tapi untuk orang yang melakukan mungkin interview ke teman-temannya itu banyak DP interview pertanyaan yang semua lenceng sih. Kalau misalkan apa kesan pesan Anda di selebrasi tahun ini, mungkin itu masih masuk akal dan itu memang mungkin bisa juga membantu untuk panitia tak expose open. Itu bagus. Betul. Tapi banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan melenceng, banyak kasih pilihan-pilihan vulgar. Itu pemuda kita pernah lihat itu. Entah dan kalau lagi-lagi soal FYP. Nah, untuk kreator-kreator yang mau ke sana mungkin ada pesan-pesan dari mungkin orang mau ke sana dari pendeta. Kita soal FYP juga sih. Kita bergerak dari Kak Wit ke Excel ke Eko. Walaupun tidak semua juga bisa begitu, tapi seharusnya orang punya idealisme tertentu kan. Oke. Nggak kayak demi monetisasi kita rela lakukan apapun kan. Ya. Seharusnya sampai titik tertentu konten kreator apalagi yang kemudian mau berbicara kegiatan-kegiatan gerejawi itu harus punya semacam idealisme.
Nggak sekadar untuk FYP. Kalaupun untuk FYP hal-hal yang baik yang perlu dikejar. Jadi orang nggak memasukkan hal-hal yang nggak boleh dimasukkan sebenarnya kan. Jadi sekali lagi teman-teman kreator ini kok kegiatan gereja. Iya. Kalau konser bebas. Iya bebas. Konser betul. musik. Tapi ini kegiatan gereja. Apalagi orang kan ini mau jaga itu sama-sama. Iya, Itunya mungkin kita suka suarakan. Iya. Lewat lagu-lagu tadi, lewat orang. Memang gampang sekali mau FYP kalau gemim sih. Betul sekali. Iya betul. Sejauh mana pendeta misalkan DP etik orang menyuarakan sesuatu. Kalau mungkin tahun lalu orang banyak menyuarakan tentang kasus ketua sinode. Iya. Itu. Kalau mungkin tahun ini ada sejauh mana sih orang bisa sama yang tadi pendeta bilang ternyata boleh bersuara lewat itu tapi etiknya bagaimana? Iya. Karena ini acara gereja. Iya. Kalau bicara etik kan berarti selalu berhubungan dengan kebenaran dan kasih. Ja. Kalau orang membaca di dalam Efesus, Paulus mengatakan di dalam Efesus 4, nyatakan kebenaran di dalam kasih. Nyatakan kebenaran dengan kasih. Yang berarti kedua itu tidak bisa lepas satu sama lain. Iya sih. Iya. Kalau satu lepas kayaknya ada. Betul. Dan ketua Sinode Gemim tahun 2005-2009 Pendeta Dr. Aos Supit punya kalimat yang bagus sekali. Dia bilang kalau orang menyatakan kebenaran tanpa kasih, hasilnya pasti kekerasan. Iya kan, kebenaran tanpa kasih pasti biasanya kekerasan. Kayak orang pokoknya kebenaran tapi kemudian dengan cara menghakimi, jadi orang justru tidak disentuh. Tapi kalau kasih tanpa kebenaran juga, iya kan, kayak dampaknya juga ndak akan berkenan pada Tuhan dan ndak akan membawa orang pada arah yang benar. Walaupun orang bilang kasih tapi without kebenaran, iya kan. Jadi etiknya di situ, menyuarakannya bagaimana dengan jiwa muda, oke. Riuh-ria itu oke. Tetapi kemudian perlu ada kebenaran, konsep kebenaran yang betul-betul dinyatakan dan lakukanlah dengan kasih. Misalnya kalau kita misalnya kemudian bicara orang tertentu dengan kasus tertentu, bahkan di undang-undang pun sudah dipakaikan etik di situ. Praduga tak bersalah, berarti jangan dulu menghakimi kalau belum ada keputusan atau bukti yang. Tapi kan orang sekali lagi begitu, bicara asal lempar, asal ceplas-ceplos, orang so menghakimi, seakan-akan mau bicara kebenaran, tapi kemudian batas etika itu keluar karena tidak lagi berdasarkan kebenaran dan kasih kepada orang. Iya. Kita sempat kritik ada satu kasus yang heboh di Kaaten waktu itu, Kak, soal mahasiswi yang kemudian mengakhiri hidupnya kan. Kita kritik waktu itu, orang kemudian menunjuk pada satu oknum dosen kan. Waktu itu kan, kayak tidak secara langsung, tapi kemudian sangat berdampak kenapa mahasiswi itu begitu kan. Iya. Kita kritik kenapa foto keluarganya ditaruh di Facebook. Kenapa dosen punya keluarga itu mesti taruh di Facebook? Itu kan batas etika. Kalau orang kemudian menduga dosen, kenapa istri dan anak-anaknya mesti dibawa? Itu etika. Kalau orang bilang, ini mahasiswi yang mengakhiri hidupnya, mental health-nya terganggu karena dosen ini. Apakah orang nggak lihat sebaliknya? Dengan posting foto keluarga dosen, mental health istri dan anak-anak terganggu. Jadi ada batas-batas itu, kebenaran dan kasih. Iya Kang, betul juga sih. Ya. Dan seharusnya orang sebagai pemuda, lebih-lebih pemuda, di era informasi seperti ini, di mana mudah memperoleh informasi, etikanya mesti lebih ditekankan. Hanya karena orang bisa dapat info dari Meta AI atau dari Gemini, enggak berarti orang bisa langsung ngomong. Itu poinnya. Mengetahui sesuatu tidak menjadi tidak selalu menjadikan orang punya hak untuk langsung berbicara sesukanya. Iya sih. Justru mengetahui sesuatu, processing itu tadi Kak, maka kita bilang kenapa kita orang suka merenung. Iya Kang. Karena orang kadang-kadang sulit membedakan ini Kak. Respons dan reaktif. Reaktif itu kayak, ini langsung heboh langsung, padahal belum cek bukti. Respons itu selalu datang dari perenungan dulu, baru dia berespons. Jadi jangan dan karena kita juga di pemuda pernah ada gagalnya juga kan, kayak kita pikir ini respons, ternyata reaktif.
Iya gitu kan. Jadi menurut kita itu sesuatu yang orang perlu pikir. Kemajuan teknologi yang memungkinkan informasi yang banyak itu justru mesti lebih banyak merenung dulu. Karena bahkan Gemini pun setiap hasilnya di paling bawah dia taruh begini. Gemini hanya alat bisa salah. Coba cek Gemini. Pasti begitu. Gemini pun memberikan clue, cek dulu data yang dia berikan. Dan kita cek-cek di Gemini ada hal-hal dia taruh salah. Jadi kalau kita ndak kayak cross check, lalu kita teruskan, bisa. Jadi di situ etikanya Kak, justru kebenaran dan kasih. Dan kebenaran itu harus di cross check, diuji. Iya sih. Bahkan ketika orang misalnya dapat kebenaran yang memang orang yakin 100%, 100%. Harus diukur dari kasih juga. Apakah membicarakan ini di ruang publik tepat atau kemudian melihat ini di mungkin di dalam diskusi yang lebih ketat. Kalau kita senang Kak respons waktu itu. Dan kita sepakat bahwa Kak maksud konten itu hanya untuk teman-teman Instagram, bukan untuk Facebook. Karena orang tahu kan. Kayak orang pun membedakan X dengan yang apa yang satu itu yang Instagram punya yang threads. Orang kan membedakan yang ini beda dia punya cara menanggapi. Dan betul Facebook itu beda sekali dengan Instagram dan yang kemudian lebih eksklusif mungkin kalau orang bilang. Nanti heboh waktu di Facebook sih. Iya begitu. Ada orang yang bilang begini, ya ada etik nih bagi tapi dia sendiri mau make. Kan begitu tuh, kan aneh tuh gitu. Gitu kan pendeta maksud tadi tuh. Betul, iya. Mungkin lewat itu kita langsung rubah tapi diri supaya kita belajar sesuatu, kita langsung terapkan, kita kalau berpikir mesti kognitif apa sama lewat kejadian itu. Dan bukan juga menyalahkan itu. Kadang juga orang begitu sebenarnya sih. Dan itulah yang terjadi di sosial media sekarang. Mau nak mau orang harus lebih pintar untuk bermain sosial media begitu Kang. Kita bahkan kalau kita lebih banyak di Instagram. Kita jarang sekali sekarang di Facebook. Kita lebih banyak di Instagram sekarang. Karena kalau ada karena tapi mama ini. Tapi kita nak main Facebook karena tapi mak. Iya. Tapi lebih kepada ide sih Kak, kayak kalau kita story di Instagram ada memang status-status yang mungkin tepi jurang kalau orang bilang kan. Iya. Ada juga kan teman-teman yang bilang BDM Kak Pendeta hati-hati nanti ada orang tersinggung. Begitu kan, dan kita mengerti betul karena memang sisi di media sosial itu ada hal yang orang memang, makanya kita bilang kita bahas status itu kita pikir 10 kali dulu baru kita mau taruh. Karena betul, jadi ketika kita taruh kita siap dengan DP resiko. Iya sih. Gitu. Dan kita pikir oke, ada resiko tapi mungkin selama ini misalnya enggak merugikan kita kependetaan misalnya begitu kan. Ada resiko tapi memang mungkin tak pikir ya ini memang harus kita tanggung begitu. Tapi kalau misalnya ini resiko malah merugikan kita kependetaan lebih baik enggak usah gitu. Dan kita PSC banyak menolong kita juga. Ada satu yang bilang ini enggak usah. Ya enggak ada tim verifikasi. Iya, yaitu istri. Ya. Tim verifikasi. Halo Winda. Kalau orang wajar pendeta masih kelas belum ada tim verifikasi orang. Jadi wajar orang blunder. Gitu sih. Kok terus kita baru-baru update story tapi dengan caption kita bilang memang begitu pun orang. Ada orang yang bilang hati-hati konten banyak tersinggung. Tapi kayaknya bukan ketersinggungan, banyak orang yang kegeeran kan. Gitu. Dia pikir tentang dorang. Ada juga yang begitu. Kayaknya betul. Bukan ngonin tapi begitu kan. Jadi begitulah. Ya panjang orang kan. Mungkin cerita untuk orang kehidupan pemuda dan remaja lebih baik. Misalkan orang mau ikut selebrasi Paskah, celebrate untuk hari kemenangan atau ternyata orang Kristen apalagi Gemim. Apa yang harusnya orang persiapkan? Selain fisik nih. Betul sekali, fisik penting betul. Bagi kita harus orang sadar ini pestanya siapa, tentang siapa. Iya kan? Oke. Kayak kalau orang sadar ini tentang Yesus Kristus dan kemenangan yang dia capai demi keselamatan kita, orang lebih tahu diri di dalam berselebrasi. Menurut kita. Iya.
Dan sebenarnya itu bisa diterapkan dalam hidup, bukan cuma diselebrasikan. Kayak kalau terang hidup sebagai orang Kristen adalah perayaan syukur keselamatan yang Tuhan sudah berikan, orang bisa lebih tahu diri. Iya kayak sih. mau bahas sombong apa ya, tapi hidup cuma karena anugerah misalnya kan. Kayak itu cara orang untuk lebih merenung ke depan. Jadi di selebrasi ini kita sangat mendorong kemudahan itu tampilkan. Karena tak mungkin mau saudara mau nih bajang kayak orang apa, nggak ada semangat, nggak mungkin kan. Harus kemudahan itu tampilkan, kreativitas itu tampilkan, enjoy, biarlah kegembiraan itu teralami. Tapi mari bersepakat ini tentang Yesus Kristus dan bagaimana kita menampilkan, kita kutip Kak tadi, kitab yang terbuka itu, surat Kristus yang terbuka itu, tolong tampilkan. Jadi para pemuda sebagai orang yang sudah dipandang dewasa perlu mawas diri. Remaja, mari pembina remaja berkomitmen mengarahkan remaja. Oh iya gitu. sih. Jadi penting untuk itu karena bagi kita ada something special. Tuhan berkati gereja orang dengan kuantitas itu. Iya, Menurut kita itu something special, anugerah yang perlu dirayakan, tetapi juga tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar. Iya sih. Kalau itu pendeta, kalau dari kita, boleh jogging. Iya. Jangan kira biar ngoni bro Tuhan mampukan margoni fisik, tetap mau rubuh. Nado ini. Kalau remaja di mana? Bitung. Untuk itu jaga kesehatan. Iya Kak. Kalau itu tuh dari pendeta. Kong untuk pemuda-pemuda yang masuk kerja, jangan badusta, izin sakit. Hari kerja gitu. Bisa izin sakit. Begitu itu sih. Kalau PNS kok dapat dispensasi. Kalau mungkin ketuk yang lainnya betul, yang swasta kan betul. Mungkin alangkah lebih baiknya nggak usah pergi selebrasi terus kerja bye-bye daripada pura-pura izin atau sakit. Atau pergi tapi jujur Jono, siapa tahu dapat kasih. Iya. Dan itu kebanyakan orang nggak pendeta kalau jemaat biasa begini, kalau sementok izin sakit juga. Berarti sudah dapat kasih itu. Iya sih Makang. Jadi begitu untuk teman-teman pemuda Gemim terutama selamat ulang tahun yang ke-100. Untuk remaja Gemim kemarin di HPR yang ke-36 dan orang jaga kesehatan untuk ke sana. Kong penting sekali kalau orang merasa nak fit, oke batasi tompe diri untuk kayaknya skip dulu. Karena jangan sampai bikin susah orang lain kan. Betul. Thank you pendeta. Thank you, yang mau bajuri, semoga bajuri bagus-bagus. Iya. Dan Tora akan menunggu pendeta review tentang juara-juara. Oke. Terakhir, mungkin pendeta bilang for pemuda-pemuda. Tadi kan kita sudah. Pemuda Gemim lah. Pemuda Gemim, I'm so proud of you. Kita sangat bangga dengan pemuda Gemim. Dan kita yakin generasi seperti Daniel, Musa, Daud akan lahir dari pemuda Gemim. Dan remaja Gemim tentu saja. Amin. So I'm so optimistic. Kita sangat optimis, penuh beriman. Bahwa dari generasi ini Tuhan bekerja dengan caranya juga. Amin. Dan kita kalau ada umur panjang, kiranya kita boleh melihat itu. 5-10 tahun dari sekarang, termasuk melihat Kak Eko dan Kak Wit menikah. Iya. Melepas masa sebagai pemuda. Dan terakhir, pendeta yang berkat nih. Pendeta yang berkat nih. Dimanapun pendeta berada, pulang ke Gemim Metal Kembon berkat. Siap. Oke. Iya sih. Thank you pendeta Brando dan sampai jumpa di Temu Podcast selanjutnya.